Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami rindu untuk disapa oleh kebenaran-Mu, dikuatkan, dihiburkan, ditegur, dinasihati dan dimampukan untuk menjalani hidup bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami dalam pembelajaran firman Tuhan, Roh Kudus menyertai anak-anak kami dalam pembelajaran firman Tuhan, dan kami sama-sama menikmati kebenaran-Mu bagi hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman remaja. Boleh turun untuk bergabung dengan sesama teman-teman remaja ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan, menikmati Tuhan. Perkenalkan, saya Tegar Wicaksono, saya melayani di GKY Green Lake City. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk sama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Bagian yang panjang tapi saya rindu kita membacanya bersama-sama. Tuhan tolong kita ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ada kita baca ayat 1 sampai 44 ya. 44 ayat kita baca bersama perlahan-lahan dengan kompak ya. Lazarus dibangkitkan, 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk karena melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ ada banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia.
Yang sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia engkau baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghul pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, "Ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Tema kita hari ini, aku kehilangan yang aku kasihi. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat ini ya, entah ini siapa yang bikin, entah siapa yang pertama kali mencetuskan. Bukan soal pergi kemana, tetapi pergi dengan siapa. Nggak perlu berpikir ribet, kita tahu artinya ya. Bahwa orang yang membersamai kita itu punya peran penting untuk membuat sesuatu itu menjadi menyenangkan, menjadi berarti. Ya ini kemudian bisa melebar kemana-mana ya, bukan soal makan di mana, bukan soal makan apa, tapi makan sama siapa, gitu-gitu. Yang menandakan bahwa memang siapa yang bersama dengan kita itu punya pengaruh besar dalam kebersamaan, dalam kehidupan kita. Apakah membuat hidup ini menjadi lebih mudah, lebih indah, lebih menyenangkan, atau lebih berat? Coba lihat orang yang ada di sekitar Anda saat ini. Pasangan, rekan kerja, rekan pelayanan, sesama pengurus, atau ada yang datang dengan tetangga. Orang seperti apa mereka? Apakah mereka orang-orang yang menolong kita? Apakah mereka orang-orang yang menyenangkan untuk kita? Apakah mereka orang-orang yang cocok dengan kita? Apakah mereka adalah orang-orang yang membuat hidup kita dijalani dengan lebih mudah, lebih indah dalam keseharian? Nah, Bapak Ibu Saudara, jika orang-orang yang membersamai kita dalam hidup itu penting, lantas Yesus dalam peristiwa kebangkitan Lazarus ini, dia ini pribadi seperti apa sih? Dia ini orang yang seperti apa? Kita membaca bagian tadi, kita bisa mendengarai bahwa Yesus itu dekat ya dengan Maria, Marta, Lazarus. Kita mendengar kisah Marta, Maria sering menjamu Tuhan di rumahnya ya, sampai Tuhan harus tegur Marta karena repot dan lain sebagainya. Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Sepertinya mereka adalah orang yang dekat. Yesus, Maria, Marta, dan ada Lazarus di sini sepertinya adalah orang-orang yang bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai orang yang membersamai keluarga ini, Yesus ini pribadi seperti apa? Suatu hari ada kabar tentang Lazarus. Disampaikan kepada Tuhan bahwa Lazarus sakit.
Lazarus sakit. Dan apa yang menjadi respon Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar orang sakit, itu kita biasanya bergegas ya. Kita segera memikirkan apa yang harus kita lakukan, cari dokter yang baik dan lain sebagainya. Tetapi menarik Alkitab ketika mencatat bahwa Yesus dapat informasi Lazarus itu sakit. Yesus memilih untuk menunda 2 hari. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Padahal Tuhan tidak jauh dari tempat Maria dan Marta ya. Di ayat berapa tadi kita tahu bahwa jaraknya hanya 1 kilometer. Tidak jauh dari sana. Tapi Yesus seperti sengaja untuk, Yesus memang sengaja bertahan 2 hari di tempat ia berada. Penundaan ini seolah menunjukkan bahwa dalam benak Yesus nggak ada urgensi. Nggak perlu merasa buru-buru untuk menemui Lazarus yang sedang sakit. Padahal kita melihat informasi bahwa Lazarus ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Toh beritanya juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Nah, ada frase itu, dia yang engkau kasihi. Yesus mengasihi Lazarus. Di bagian belakang dari teks ini, orang-orang juga mengatakan, lihatlah betapa kasihnya kepada dia, kepada Lazarus. Ini Yesus mengasihi Lazarus dan tindakannya seperti nggak cocok dengan orang yang mengasihi. Dia menahan dirinya dengan sengaja untuk 2 hari bertahan. Tidak segera menemui Lazarus. Yang lebih aneh menurut saya, dia lebih memilih untuk kembali ke Yudea. Di ayat 7 dia bilang begini kepada murid-muridnya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ya, memang ini satu wilayah yang lebih besar, tetapi ini seperti menjauh dari kampung Betania tempat Lazarus saat itu sedang sakit. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 10 sebelumnya, ayat 22 dan seterusnya, itu di Alkitab diberi judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Di sana ia mendapat ancaman dari para otoritas orang-orang Yahudi. Akan dilempari dengan batu, berkaitan dengan apa yang disampaikannya di sana. Silakan nanti setelah pulang dibaca lebih detail lagi. Dan murid-murid menyadari hal ini merupakan sebuah ancaman ya. Yohanes 10 ayat 31 di situ dikatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Pasal 10 ayat 39 mengatakan hal yang sama. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini ancaman yang mengerikan karena ya dilempari batu tujuannya memang untuk membunuh. Dan ini dilakukan bukan oleh sembarang orang, apakah penjahat atau preman dan lain sebagainya, orang-orang yang mungkin dianggap tidak punya kepentingan dan lain sebagainya, tapi ini dilakukan oleh otoritas orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Dan perbuatan mereka bisa dibenarkan, bisa didukung oleh khalayak untuk melempari Yesus dengan batu sampai mati. Jadi sah-sah saja sebenarnya secara sosial begitu di antara masyarakat untuk memberlakukan Yesus seperti itu. Dan Yesus memilih mengajak murid-muridnya untuk kembali ke sana. Seperti menantang. Udah tahu 2 kali ya mau diserang batu. Ya kita balik ke sana yuk. Seperti double ini ya Bapak Ibu Saudara, pergumulannya. Ada orang sakit, bukannya buru-buru disamperin padahal sayang. Tapi lebih memilih untuk pergi ke Yudea, ke tempat yang dia mendapat ancaman akan kematiannya oleh para pemegang otoritas di sana. Dan yang lebih mengherankan lagi di pasal 11 ayat yang ke-11. Tuhan menggunakan satu terminologi yang bikin bingung ya sebenarnya. Dia bilang Lazarus tertidur. Ini juga bikin kebingungan di antara murid-murid sendiri ya. Tuhan kalau tidur dia akan sembuh. Kalau tidur dia akan sembuh.
Dia sengaja memilih frase itu. Lazarus tertidur, barulah kemudian dia koreksi. Enggak, dia mati memang. Begitu. Kok seperti sengaja. Bapak Ibu Saudara, seperti ini kita melihat bahwa kok enggak ada panik-paniknya Tuhan Yesus dengan kematian. Kematian Lazarus, ancaman kematian untuk dirinya dan murid-muridnya. Bahkan orang yang mati aja dibilang tertidur. Kenapa tidak bergegas? Kenapa menunda-nunda? Kenapa Yesus seperti ketika Lazarus kritis, Yesus seperti menunda, menantang, bahkan menyepelekan sakitnya Lazarus ini. Dan kita tahu end up-nya Lazarus mati kan. Sudah 4 hari dia mati di sana dan semua orang meratapi kematian Lazarus. Yesus seperti seolah-olah ya memperlakukan kematian itu seperti permainan. Ya, ada orang kritis, tunggu 2 hari. Oh, ada orang mau bunuh saya, kita samperin. Ya, ada orang mati, cuma tidur. Seperti menyepelekan, seperti menganggap kematian sebagai sebuah permainan. Parahnya lagi ini kematian orang yang dia sayangi, orang yang dikasihinya. Ayat 3, ayat 5, ayat 36 itu berkali-kali orang-orang mengatakan, dikonfirmasi bahwa Yesus mengasihi Lazarus. Ini menyangkut nyawa orang yang dikasihinya, ini menyangkut nyawa murid-muridnya yang saat itu menggantungkan hidup kepada dia, dan ini menyangkut nyawanya sendiri. Tapi dia seperti mempermainkan itu semua. Ini apakah Yesus gila dan tidak mungkin? Rasanya dia melakukan ini semua hal yang tampaknya penuh pertanyaan ini sebagai sesuatu yang berbeda. Ada hal yang ingin dikatakannya, ada hal yang ingin dikomunikasikannya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang bersama dengan dia saat itu. Di ayat 4, Bapak Ibu saya ajak kita melihat ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Di ayat 15, dia juga mengatakan yang berbeda. 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus punya agenda yang berbeda. Yesus punya hal yang berbeda, Yesus punya apa yang dipikirkan berbeda dengan murid-muridnya. Sekadar sembuhnya Lazarus, sekadar selamat dari ancaman para otoritas yang mau membunuh dia, sekadar melihat orang yang mati. Yesus punya hal yang berbeda. Dia tidak hanya melihat dirinya sebagai pribadi yang bisa menyembuhkan, dia tidak hanya melihat dirinya sebagai pribadi yang bisa menyelamatkan, melindungi murid-muridnya dari ancaman kematian. Tetapi dia punya sesuatu yang berbeda dengan tindakan-tindakannya yang terlihat mempermainkan kematian itu. Dia ingin menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan siapa dirinya, sehingga orang-orang pun menjadi percaya. Bagi Yesus ini bukan semata soal respon yang tepat terhadap sakit dan kematian. Bukan juga soal Yesus dalam kuasanya harus bersegera menyembuhkan mereka yang dikasihinya yang dalam keadaan sakit. Bukankah kita sering berpikir begitu? Bukankah kita sering diajarkan untuk berpikir begitu? Tuhan mengasihi kita, maka kita diberikan mujizat. Tuhan menyayangi kita, maka kita akan disembuhkan. Yang kita pikirkan hanya itu saja. Bahwa sakit dan Tuhan sayang saya, maka saya akan sembuh. Yang ada di benak kita hanya sembuh. Hal yang normal, hal yang benar untuk diharapkan, dan hal yang mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tetapi bisa saja Tuhan punya hal yang berbeda di balik sakit, sembuh, atau bahkan kematian. Tuhan punya agenda yang berbeda di balik sakit, sembuh, dan kematian. Tuhan menginginkan hal yang berbeda dari sekedar menjadi sembuh. Tuhan menginginkan hal yang berbeda di tengah kematian yang niscaya terjadi di dalam hidup kita. Yesus ingin menunjukkan siapa dirinya.
kepada Maria, Marta, dan kepada semua orang yang bersama dengan mereka saat itu. Dia ingin menunjukkan dirinya bukan hanya tentang sakit, sembuh, atau mati, tetapi dia pribadi seperti apa untuk Maria, Marta, Lazarus, dan semua orang saat itu. Yesus ingin menunjukkan ya, bahwa dia adalah orang yang berbeda dari apa yang diharapkan orang-orang pada saat itu. Di ayat 9 dan 10 dia meresponi ketakutan murid-muridnya tentang ajakan ke Yudea ya. Di ayat 8 murid-murid bilang, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Respon Yesus apa? "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Tuhan sedang tidak mengatakan, menceritakan, menjelaskan tentang strategi. Supaya enggak mati kita perginya siang, jangan malam. Supaya enggak dibunuh kita perginya siang. Udah bukannya siang lebih kelihatan ya. Justru malam lebih gelap, bisa ngumpet dan lain sebagainya. Tetapi Yesus juga tidak sedang berbicara soal siang dan malam. Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia katakan, siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Yohanes pasal 11 kan bagian dari 7 perkataan Tuhan Yesus ya. Aku adalah salah satunya terang dunia. Seperti dia mau mengatakan kepada murid-muridnya, kamu gak perlu takut mati kalau kamu bersama dengan aku yang adalah terang dunia ini. Kamu gak akan tersandung dan kamu tidak akan mati. Pemahaman murid-muridnya tentang ancaman kematian itu berkaitan dengan otoritas. Karena ancaman kematian itu datang dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus sedang menunjukkan bahwa tidak ada otoritas apapun yang berotoritas atas kematian dia dan murid-muridnya. Karena dia terang dunia, dia bisa memastikan bahwa murid-muridnya tidak akan terantuk kepada batu. Murid-murid tidak akan mati selama itu bersama-sama dengan dia. Yesus sedang menunjukkan kepada muridnya bahwa tidak ada otoritas yang punya otoritas terhadap kematian dirinya. Sehingga dia berani mengatakan seperti menantang, ayo kita kembali ke Yudea. Hal yang kedua yang ingin dia sampaikan tentang dirinya itu ada di ayat 21 sampai 26. Maka, saya bacakan ya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini perkataan Marta. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini pengharapan yang umum dimiliki oleh orang-orang Yahudi ya. Walaupun orang Saduki nggak percaya dan itu bisa menimbulkan pertentangan di antara mereka. Kita bisa ingat itu kisah waktu Paulus ya menyampaikan pembelaannya, dia pakai pembukaannya itu sehingga orang-orang itu ribut sendiri. Ada yang percaya, ada yang enggak dan lain sebagainya. Orang Yahudi secara umum mempercayai bahwa akan ada kebangkitan orang-orang mati di masa depan. Ketika Marta menyampaikan sesuatu pengharapan tentang hari depan, jawaban Yesus apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Marta bilang nanti saudaraku akan bangkit, Yesus jawab akulah kebangkitan. Ketika Marta bilang aku percaya bahwa Lazarus nanti akan bangkit, semua orang percaya bahwa Lazarus nanti akan bangkit. Yesus berkata akulah kebangkitan itu. Ketika semua orang berharap pada kebangkitan orang mati, Yesus memperkenalkan dirinya, akulah yang akan memenuhi pengharapan itu. Aku datang untuk memenuhi pengharapan yang selama ini kalian percaya tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Dan end up-nya benar, Lazarus bangkit ya. Yesus membuktikan perkataannya, akulah kebangkitan, maka Lazarus pun dibangkitkan. Ini menjadi tanda bahwa Yesus benar adalah kebangkitan dan
hidup. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kematian sepenuhnya ada di bawah kendali Tuhan Yesus. Tentang siapa yang mati, tentang kapan akan orang itu mati, tentang siapa yang akan mati lalu dihidupkan lagi, nanti mati lagi. Bahkan tentang kematiannya sendiri. Kalau kita membaca Yohanes pasal 10. Di sana juga Tuhan mengatakan, ya, saya bacakan buat kita Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14, 15. 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan sedang berkata tentang nyawanya sendiri, tentang kematiannya sendiri. Bahwa dia punya kendali penuh atas nyawanya, atas kematiannya. Bukankah di kayu salib dia belum mati juga setelah mengalami penyiksaan sepanjang malam sampai pagi. Dia baru mati setelah dia berkata apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia pegang kendali penuh akan kematian. Ketika dia memilih untuk menunda menyelamatkan Lazarus, ketika dia memilih untuk menantang otoritas yang ingin membunuh dia, ketika dia menggunakan bahasa yang membuat kerancuan akan kematian Lazarus, dia sedang ingin menunjukkan dirinya bahwa aku yang punya kendali atas kematian. Aku kebangkitan dan hidup, aku pegang kendali atas kematian. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan marah. Karena saat itu Marta khawatir, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Maria sedih, seandainya engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Orang-orang pada marah, ini katanya sayang. Bisa dong lakukan sesuatu supaya Lazarus enggak mati. Gimana sih ini orang? Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi respon kita terhadap sakit penyakit, kematian, sedih, khawatir, marah. Saya teringat ketika 15 tahun lalu, Tuhan memanggil mama saya yang saya kasihi. Hari Selasa dia meninggal, hari Kamis dia dimakamkan, hari Minggu saya ke gereja. Lagu persembahannya adalah Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hari Kamis saya baru memakamkan mama saya, disuruh nyanyi Allah itu baik. Saya diam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dalam hati saya marah. Walaupun tetap agak sopan ya penampilannya, diam aja, gak usah nyanyi. Tapi dalam hati saya marah kepada Tuhan. Bisa-bisanya saya diminta untuk bilang Tuhan itu baik, dia habis ambil mama saya. Karena kita gak punya kendali terhadap kematian orang-orang di sekitar saya. Kita gak punya kendali atas kematian apapun, sehingga ketika itu datang menghampiri kita, kematian itu datang menghampiri orang-orang di sekitar kita, adalah hal yang wajar kalau kita sedih, kita merasa kecewa, dan mungkin bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Marta, Maria, orang-orang Yahudi saat itu, murid-muridnya, bahwa dia punya kendali penuh atas kematian. Bahasa kasarnya dia sesuka hatinya menerapkan kematian itu kepada siapa, kapan, ya atau tidak, bahkan kepada dirinya sendiri. Di dalam Yesus kematian bukan soal kekalahan, tetapi soal keputusan. Siapa yang akan dimatikan, siapa yang akan dihidupkan, kapan akan mati, aku matinya kapan, bahkan nyawanya sendiri. Ketika semua orang di dunia ini tidak dapat memastikan tentang hidup dan yang mati, ketika semua usaha untuk mewujudkan hidup yang sehat pun tidak pernah 100% pasti berhasil, ketika semua orang sadar bahwa hidup ini seperti sebuah parade yang endingnya adalah kematian, dan itu mungkin menakutkan buat kita, mengkhawatirkan buat kita. Kita ditemani oleh seorang pribadi. Pribadi seperti apa? Pribadi yang punya kendali penuh atas
kematian. Yang kematian di tangannya bukan tanda kekalahan, bukan tanda kelemahan. Tetapi apa? Kemuliaan Allah. Membuat orang percaya kepadanya. Pribadi seperti inilah yang sedang membersamai kita dalam hidup ini. Yang membersamai kita ketika kita menghadapi orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Dengan cara yang mungkin wajar setelah sakit bertahun-tahun, atau dengan cara yang tragis mendadak. Pribadi yang memegang kendali penuh atas kematian inilah yang menyertai kita. Yang sedang membersamai kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tenanglah. Tenang. Ini menenangkan kita. Mari kita percaya, mempercayakan kepada diri, kepada pribadi yang memegang kendali penuh atas kematian yang menakutkan bagi kita itu. Atas kematian memberikan kesedihan bagi kita itu. Di tangan Dia, di tangan Kristus, Ia tidak hanya menjadi empatik terhadap kita yang sedih karena kematian, yang takut terhadap kematian, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Dia menunjukkan kuasanya, Dia menggenggam orang-orang yang mati dan memastikan bahwa jika di antara yang mati itu adalah anak-anakku, maka kakinya tidak akan terantuk kepada batu. Mereka tidak akan binasa. Mereka akan dibangkitkan karena akulah sendiri kebangkitan dan hidup itu. Pribadi seperti inilah yang sedang membersamai kita di tengah hidup kita yang pasti mati ini. Pribadi seperti inilah yang sedang membersamai kita di tengah hidup orang-orang yang kita kasihi, yang cepat atau lambat akan mati, mendahului, meninggalkan kita dalam kepedihan. Pribadi yang adalah kebangkitan dan hidup. Pribadi yang adalah terang yang tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa oleh karena dosa. Dia yang memegang kendali penuh. Bahwa sekiranya pun kematian terjadi kepadamu, kepadaku, pada orang-orang di sekitarmu, yang membuat hidupmu indah, yang kemudian diambil Tuhan daripadamu, itu tetap berada di bawah kendali Tuhan. Dan kita bisa tenang di sana. Dan kita bisa tidak takut di sana karena segala hal buruk pun berada di bawah kendali Tuhan. Bukan soal pergi kemana, tetapi pergi dengan siapa. Bukan soal terjadi apa, tetapi terjadi ditemani siapa. Dan kita tahu siapa yang menemani kita. Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan dan hidup itu. Kiranya firman Tuhan ini memberi penghiburan kekuatan kepada setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami di dalam hidup kami. Kami sadar sebaik-baiknya hidup kami, senyaman-nyamannya hidup kami, semenyenangkannya orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Orang-orang akan meninggalkan kami, atau kami akan meninggalkan orang-orang. Sebaik-baiknya kami menjaga tubuh kami, tubuh ini akan binasa. Tidak ada satupun di antara kami yang akan terhindar dari kematian. Tetapi kami bersyukur bahwa ketakutan terbesar manusia pun, kekalahan terbesar manusia pun, itu berada di bawah kendali Engkau. Allah yang membangkitkan dan memberi kehidupan. Biarlah kami menjalani hidup kami, biarlah kami menjalani sisa waktu hidup kami dengan tenang. Karena kami bersama dengan pribadi yang punya kuasa penuh atas hidup dan mati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.